Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri dan untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Sebelum kita ibadah, kita minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Dalam lindungan orang yang duduk dalam lindungan Allah Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Shalom semuanya. Haleluya. Gimana kabarnya saudara? Puji Tuhan, baik, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala basyiki la barata kala barata kala Hura barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyiki Shiki la barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu Shekela barata kala la barata kala baba baba shakala barata kala bashi Ura barata kala la barata kala bashiki la barata kala bashi Shiki la barata kala la barata kala bashakala la barata kala bu Shiki la barata kala bu Puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Shekala la barata kala bu. Shiki la barata kala basyakala barata kala bashi.
Jesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami bisa hadir Tuhan di tempat ini. Ataupun teman-teman kami Tuhan yang beribadah online dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Berikan kami kefokusan, kehausan, kerinduan Tuhan untuk berjumpa pribadi bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu hati. Engkau selalu menjaga hati kami Tuhan. Untuk memiliki Tuhan kelemah lembutan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk buka hati untuk Engkau. Kami mau Tuhan Engkau tinggal di dalam hati kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Nontonlah Tuhan setiap kami Tuhan. Bahwa kami lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan itu terjadi dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir Tuhan, ataupun teman-teman kami yang ibadah online, mereka yang sakit, mereka akan mengalami kesembuhan. Mereka yang berbeban berat, Engkau akan memberikan penolong, Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan melepaskan Tuhan setiap kami. Bahkan Engkau membawa kami Tuhan selalu di dalam pertobatan Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus untuk memiliki Tuhan kehausan kerinduan Tuhan. Sehingga kami selalu diperbaharui dan diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Siapkan hati kami untuk memuji memuliakan Engkau. Karena kami percaya pintu surga itu terbuka bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Yuk kita menyembah Dia. Kuasa-Mu tak lebih besar. Engkau tidak pernah tinggal kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Lingkupi kami Tuhan. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan kehausan yang lebih lagi Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shakala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Sura barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Kita katakan bersama, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan terbaik. Kita sama-sama katakan haleluya. Engkaulah yang kami sanjung Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai yang akan datang itu tidak pernah berubah ya Bapa. Karena itulah Tuhan, di saat ini Tuhan kami menyembah Engkau Allah kami, Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Kami imani dan kami percaya Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan mendengarkan Tuhan seruan kami Tuhan pada saat kami menyembah Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu, lawatanmu Tuhan. Kami memenari bersorak untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami Tuhan.
Dan kami mau persembahkan hidup kami Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Bilang sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Udah siap melompat untuk Tuhan? Amin. 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 Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yesus bagi bersama dengan kita. Bagi serukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis yang datang, kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Haleluya. 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 Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi. Silakan duduk semuanya. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami. Ini setiap kami Tuhan akan menabur Tuhan. Baik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang akan menabur, Engkau akan kembalikan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami akan memberi dengan sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas
tahu Tuhan apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memakai Tuhan setiap Tuhan yang Kau titipkan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan tanggung jawab yang baru bagi setiap kami. Mungkin kami sedang mengalami proses Tuhan, mengalami ujian Tuhan, ataupun di dalam pencobaan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Biarlah pada saat kami mempersembahkan Tuhan hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau akan melawat Tuhan setiap kami, Engkau akan menjaga Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam hadirat Tuhan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Syakala barata kala 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 bashikila barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala 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 shikila persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Syakala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashi shikila barata kala barata kala barata kala syakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashi. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi yang terbaik, hanya bagi Yang terbaik. yang terbaik, hanya bagimu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Syakala barata kala bashi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Nuntunlah Tuhan setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau urapi Tuhan setiap kami. Bahkan Engkau berikan Tuhan kehausan kerinduan untuk belajar Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa rema firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi perlaku firman ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan saksikan dari Kak Rayon kita, Pak Heron akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik di rumah, siapkan. Saya menyapa dulu. Shalom. Saudara-saudaraku yang ada di gereja, baik yang ada di rumah-rumah, khususnya di GBI Taman Square yang tidak bisa beribadah bersama-sama, ya karena mungkin usia, kesehatan, tidak mengurangi hadirat Allah ada di rumah. Juga GBI Suhu, Shalom, ya GBI Kute Nusa Dua yang sedang ini ibadah di Geraha Kute, Shalom, ya juga untuk GBI Pontianak Grand Matahari, Shalom, ya juga Grand, maksud saya di Times Square, Salemba, juga Shalom. Tuhan memberkati kita ibadah semuanya.
juga di Purpadolok Medan juga shalom. Ya di Pantai Permata Batam juga shalom. Semuanya saya sapa. Tuhan memberkati kita semua, baik di rumah sakit, di rumah-rumah. Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Ya beri tepuk tangan yang di rumah-rumah atau di mana saja Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Hidup kita ini orang pilihan. Jangan lupa ya. Di dalam diri kita ada kasih Yesus. Kasih Yesus itu sangat besar. Saya artikan kasih Yesus yang dicurahkan kepada kita sebagai umat-umat pilihan. Bahwa kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena kasih Yesus kita diselamatkan. Ya saudara. Di mana kita diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, dari kekelaman. Kita ditebus oleh darahnya. Ya, dia mati buat saudara dan saya. Itu karena kasih. Kasih dia. Kasih Yesus. Jadi kita boleh ada saudara oleh karena kasih Yesus. Ya. Kasih Yesus menyembuhkan. Melalui bilur-bilurnya. Saudara yang sakit disembuhkan. Bagi saudara ya yang terjangkit virus corona, mungkin di rumah sakit, jangan takut, jangan khawatir. Apa yang saya saksikan, anak saya yang pertama, juga mantu saya, cucu saya yang ada di Pulau Bali, terjangkit virus corona. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ya, dia sudah menjaga hati-hati, sudah menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kena juga. Oleh karena kasih Yesus, dia diberikan kesembuhan, umur panjang. Demikian juga saudara yang terjangkit virus corona. Ya. Jadi jangan takut. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara sukacita, mengucap syukur. Saudara pelihara imun saudara naikkan. Bilu-bilu Yesus pasti menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Bagi saudara juga yang punya penyakit kanker apapun, percaya. Dalam nama Yesus pasti saudara disembuhkan. Saya saksikan saudara. 2 hari yang lalu, hari Jumat, saya merasa kaki kiri saya lutut ini sakit. Tapi saya orangnya nggak mau merasakan. Ya saya masa bodoh lah. Tetap saya olahraga. Ya saudara, tetap saya lakukan rutinitas saya. Nah Sabtu kemarin, itu semakin parah. Saya berjalan tuh tersyok. Saya tuh ngangkat gini. Gak bisa saya jalan seperti ini. Waduh sakitnya luar biasa. Ditekuk sakit. Ya. Saudara duduk sakit. Berdiri untuk jalan sakit. Saya raba ternyata bengkak. Waduh gimana saya mau khotbah nih besok. Saya minta dipijit. Ya kaki saya diurut. Aduh sakitnya luar biasa. Lalu saya kasih bantal pemanas, saya kasih param kocok sebagainya. Waduh udah sakit, saya hanya bilang dalam nama Yesus Tuhan, saya pasti sembuh. Saya besok khotbah melayani perjamuan kudus, saya pasti sembuh. Di hati saya tidak ada kegerakan untuk menelpon wakil saya untuk menggantikan saya. Tapi saya berpegang dengan iman pengharap saya bahwa kasih Yesus ada di saya. Kasih Yesus menyembuhkan saya karena saya mau melayani Tuhan. Melalui jemaat-jemaat yang hadir. Jemaat-jemaat yang online. Puji Tuhan saudara. Ya, jam 00. Tiba-tiba saya ketekuk kaki saya lihat. Loh kok puji Tuhan sembuh. Dan saya rabah. Bengkaknya hilang. Nah. Saudara. Tuhan kita penuh kasih. Tujuan kita minta kesembuhan apa? Kalau kesembuhan kita menjadi saksi. Ya. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi banyak orang. Dia sanggup. Siapa? Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Ya. Maka saya ajar kepada saudara kan, di waktu tahun 2020, waktu lagi goncangnya luar biasa kan. Seluruh dunia, seluruh bangsa. Ya, saudara untuk
mengatasi virus corona. Banyak orang yang terkena, banyak orang yang meninggal, dan banyak orang yang dirawat. Semua perusahaan goncang, ekonomi goncang, setiap negara bertambah hutang. Waduh, saudara, ada kehilangan ya pekerjaan, gajinya ya tidak penuh, ya banyak macam-macam peristiwa. Tiba-tiba muncullah firman Tuhan. Seperti saudara Tuhan janjikan, matahari muncul pada waktunya. Amin. Apa firman Tuhan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Melalui apa? Iman. Tuhan bicara kepada kita kan pertama. Iman dalam 1 Korintus 13. Pertama apa? Iman. Tuhan tekankan kita jangan mengalami degradasi iman kita. Kemelorotan, kemerosot, apalagi hilang iman kita. Kita orang pilihan. Kita dipanggil dipilih, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau kita dipanggil dipilih, ada kuasa. Ada kasih Tuhan turun pada kita. Ada roh Allah yang besar dalam hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, jangan dikuburkan kuasa roh Allah dalam hidup kita. Saudara, bagaimana saudara kita harus munculkan kuasa Allah, bangkitkan roh Allah dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus bangkit dari keadaan terpuruk, keadaan kekelaman dunia ini. Saudara, siapa yang bisa menjanjikan kita? Siapa yang bisa mencukupi hidup kita? Setiap manusia sulit dan orang punya uang banyak yang menahan. Ya, banyak perusahaan bangkrut, banyak pengusaha-pengusaha menjual hotel dan macam-macam, restoran-restoran tutup. Pegawai-pegawai banyak dirumahkan atau diberhentikan pekerjaannya. Tampak saudara mungkin pesangon, dia tidak dapat gaji lagi dan sebagainya. Siapa yang bisa mencukupi hidup kita? Siapa? Ingat umat-umat pilihan, kita punya Bapa yang mempunyai langit dan bumi, emas perak dia miliki. Siapa Bapa kita? Panggil dia Bapa kita, teriaklah setiap hari Bapa kita. Kita adalah anak, kita adalah anak, kita adalah umat kesayangannya, dijadikan anaknya. Panggil dia Yesus. Panggil dia Yesus. Yuk kita nyanyikannya. Yesus. Mari WL. Panggil dia Yesus. Panggil dia dengan kerinduanmu. Kau berarti bagiku. Mari jemaat Tuhan, mari keluargaku yang di rumah sakit, yang di gereja Tuhan, di cabang-cabang Rayon 1 ini. Angkat imanmu, panggil dengan nama Yesus, ada kuasa, ada kasihnya mengalir dalam hidupmu. Kau segalanya bagi. Sekali lagi sama-sama, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berhenti sejenak. Jesus. Jesus. Haleluya. Yang di rumah rasakan hadirat Tuhan. Yang di rumah sakit di mana saja. Di gereja Tuhan di Pulau Bali, di Batam,
di Pontianak, di Salemba Times Square, di Soho, rasakan. Di Purbalingga, rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, Rabba. Engkau tidak pernah melupakan orang-orang pilihanmu di mana saja berada. Engkau selalu melihat, memandang umat-umat pilihanmu. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong umat-umat pilihan. Itu kami semua umat pilihanmu, Yesus. Matamu penuh kasih, matamu penuh kasih. Terima kasih, kasihmu besar. Angkat segala masalah kami, masalah umat-umatmu Tuhan. Yesus, haleluya. Segalanya. Engkau beri kami penglihatan bintang yang begitu menyinari ibadah ini Tuhan. Kami melihat bintang yang besar dalam pujian penyembahan. Kemuliaan-Mu Tuhan memancar dalam ibadah kami. Masuk ke dalam hati kami Tuhan. Hati anak-anak-Mu yang di gereja maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Atau di rumah sakit di mana saja Bapak. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan ingatkan saya untuk kita semua nih ya. Baik di rumah juga, di rumah sakit, di mana saudara berada. Tuhan sayang loh sama kita. Ya. Kita harus menjadi umat yang sangat bahagia. Harus, kebahagiaan ini kita harus jaga. Ya. Kebahagiaan ini terus mengalir setiap hari. Karena ada Yesus. Kita harus sadar, kita ini adalah umat penebusannya.
dosa-dosa kita ini saudara banyak. Oleh karena Yesus ada di dunia beberapa ribu tahun yang lalu, dia lahir, dia memberikan terang kepada dunia. Saudara, umat yang dipanggil dipilih mendapatkan terang di dalam hati saudara. Itu kebahagiaan. Kalau saudara menerima terang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara di rumah itu terang. Saudara di tempat dunia kerja, dunia itu terang. Di mana anak-anak Tuhan, di mana kita berada, itu kita harus menjadi berkat, memberkati. Amin, memberkati. Ya, karena kemuliaan Tuhan. Dia mati. Buat siapa? Buat saudara-saudara dan saya. Supaya kita hidup di hadapan Bapa. Maka saudaraku, jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kita ini hidup dalam masa anugerah. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, kita terlempar saudara. Seperti Adam dan Hawa. Coba saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat 8, saudara. Dikatakan gini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia pertama yang dibentuknya oleh Bapa di surga, Adam. Ditaruh tinggal di situ. Di mana saudara Adam hidup di Taman Eden, saudara, itu penuh kemuliaan. Tuhan menciptakan Adam dengan penuh kemuliaan. Lalu ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Diberi pekerjaan oleh Bapa di surga. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Segala pohon, segala jenis pohon silakan makan untuk kehidupanmu. Selesaikan PR-PR yang Tuhan berikan di Taman Eden. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi saudaraku, manusia diciptakan oleh Bapa di surga yang adalah Adam, itu adalah manusia pertama. Dia tinggal di Taman Eden. Tetap ada aturan. Tetap ada perintah yang tidak boleh dilanggar. Hanya satu perintah Bapa di surga. Jangan engkau memakan pohon pengetahuan yang baik atau yang jahat. Itu saja, satu itu saja. Cara manusia ringan. Hanya satu, yang lain silakan. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-6, saudara lihat. Perempuan itu melihat, yaitu Hawa, pasangan hidupnya Adam, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Begitu Hawa ada makan, larangan yang Tuhan sudah berikan dilanggar, saudara, sehingga mereka sadar bahwa mereka melanggar perintah Tuhan. Dan saat itu kemuliaan Allah meninggalkan Adam dan Hawa. Saudara, seolah-olah dia telanjang. Kenapa? Tidak ada kemuliaan Allah menyelimutinya. Nah kita sekali lagi dalam kehidupan masa anugerah ini sama. Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Firman itu adalah Allah, Allah firman. Dan Allah itu terang.
Kalau kita melanggar firman berarti kita melanggar Allah. Dan kita akan kehilangan terang. Seperti Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan. Setiap orang Kristen adalah umat-umat pilihan. Sudah tahu firman Allah, sudah tahu apa ya yang kita harus ikuti. Jangan kita melanggar perintah-perintah firman Tuhan. Jika kita melanggar, kita sama dengan Adam Hawa, kita telanjang. Kemuliaan Allah meninggalkan kita. Adam dan Hawa, karena dia adalah umat pilihan, umat kesayangannya. Dia sadar, saudara, dia tidak ada lagi kemuliaan. Dan demikian juga saudara dan saya. Jika kita melanggar perintah Tuhan, kita melakukan dosa, saudara dan saya pasti sadar, saudara dan saya pasti mengerti, mengetahui kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Automatically kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu orang Kristen yang benar. Bahwa saudara merasa berdosa, bahwa kita semua merasa berdosa. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kita menyadari kita melanggar perintah Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan itu meninggalkan kita. Terang tidak ada dalam kehidupan kita. Itu orang Kristen. Umat pilihan Tuhan. Ada orang Kristen yang Kristen halaman. Asal-asal saja saudara tidak menjaga panggilan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Dia melanggar perintah Tuhan. Biasa. Tidak merasakan bersalah. Dia tidak merasa kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi terang. Dia itu biasa. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi Kristen seperti itu. Kalau kita memang jatuh dalam dosa, saudara jatuh dalam dosa, umat Tuhan jatuh dalam dosa, saudara sadar, saudara melanggar perintah Tuhan dan kemuliaan Allah meninggalkan kita. Dan kita tidak ada terang, bertobat. Ini masa anugerah, kalau Adam langsung dikeluarkan. Dari Taman Eden dilempar saudara. Dan dikutuk. Setan atau iblis memakai ular, ular dikutuk. Manusia dikutuk, tanah dikutuk, semuanya itu kutuk. Dosa, kutuk. Terjadi. Kalau kita tarik lagi setelah zaman Adam saudara berlalu, saudara, dan keturunan Adam dan Hawa, itu kan terus jatuh dalam dosa. Bagaimana saudara supaya manusia ini selamat? Bapak itu mengasihi. Mengasihi sebelum Tuhan Yesus dicurahkan. Atau Tuhan Yesus ada di dunia ini, lahir di dunia ini. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Bapak itu mengasihi. Maka itu saudara, di dalam Alkitab ada dalam perjanjian lama itu imamat. Saudara baca dalam imamat. Saudara baca. Bagaimana supaya manusia ini jatuh dalam dosa, supaya dosa ini tidak menjadi kutuk dalam hidup dia dan dosa ini bisa terhapus, saudara. Maka imamat mencatat, jika orang mau mengaku dosa harus mempersembahkan itu dari ternak, ya ini dari lembu sapi atau dari kambing domba yang tidak bercela serta harus dengan iman-iman yang diurapi. Saudara baca dalam imamat. Dosa apa saja di situ? Bagaimana orang bisa menebus dosanya? Dia harus mempersembahkan lembu sapi atau dari kambing domba. Yang tidak bercacat, tidak bercelah. Nah orang yang nggak punya uang bagaimana? Dan orang punya uang dia bisa membeli lembu sapi, kambing domba. Tapi harus ada imam yang kudus. Di dalam Keluaran 28:35, lihat imam yang kudus. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Orang menebusan dosa dia harus mempersembahkan ternak. Dia harus bersama iman membawa ke tempat ya ruangan suci.
supaya dosa yang diampuni. Kalau imamnya tidak kudus atau ternaknya cacat, tidak diterima. Dan imamnya bisa mati. Begitu beratnya pada zaman perjanjian lama. Begitu beratnya. Siapa yang kuat? Saudara, banyak orang tidak selamat. Karena orang itu hidup dalam dosa, karena perbuatan Adam dan Hawa. Kutuk dosa terus, ya turun-temurun. Iblis tidak tinggal diam. Tidak ada orang bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan, di zaman kita, zaman anugerah, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sebagai penebus itu ada di dunia. Nyawanya, saudaraku kasih dalam Tuhan, diserahkan di dunia ini untuk menggantikan nyawa kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Darahnya tercurah untuk memutihkan hidup kita. Biru-birunya menyembuhkan hidup kita. Yesus penuh kasih yang luar biasa. Yesus mengajar kita. Mari umat-umat Tuhan beriman. Miliki pengharapan. Terimalah kasih. Karena segalanya itu kasih yang paling besar. Karena Tuhan memberikan kasih. Maka anugerah ini jangan kita sia-siakan. Kita masih boleh hidup, banyak saudara keluarga kita, rekan-rekan kita sudah dipanggil lebih dulu pulang. Saudara. Nah kita masih diberi kesempatan hidup. Yesus ada. Yesus hadir di dunia ini. Melalui rohnya. Kita tidak sendiri, ada roh Allah. Maka kita yang hidup ini dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah. Amin. Ya, harus kita bangkit menjadi terang, kemuliaan Allah terbit atas kita. Mari saudara, karena apa? Karena nyawa Yesus sudah menggantikan nyawa kita. Darahnya sudah menebus dosa-dosa kita. Pilu-pilunya sudah menyembuhkan penyakit kita. Jangan kita sia-siakan. Ya. Sadarlah. Kita bukan dalam hidup perjanjian lama, kita hidup dalam perjanjian baru. Jangan engkau terus menjadi orang yang tertuduh. Jangan engkau terus diarahkan oleh iblis bahwa engkau adalah orang yang terkutuk. Selama kita masih hidup, Tuhan percayakan, mari kita berlomba hidup benar. Kita harus mengenal pada Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Yesus? Amin. Kita harus supaya melekat pada Yesus. Tangan Tuhan masih terbuka. Artinya firman Tuhan masih terbuka. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang haus dan lapar. Saudara. Tuhan masih membuka pintu pertobatan buat kita semua. Kita tidak dilempar. Kita masih ditunggu oleh Tuhan terus kita bertobat. Maka akhirilah saudara di waktu kita selesai di dunia ini. Atau kita saudara dipanggil Tuhan pulang. Kita keadaan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita saudara di waktu rapture kita terangkat. Amin. Kita luput dari masa 7 tahun masa kesengsaraan. Kita masuk di dalam penuh kemuliaan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Saya beritahu kepada saudara baik di rumah, di mana saja saudara berada, di gereja Tuhan. Jaga roh Allah dalam hidup kita. Itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita ditegur taat. Izinkan dia mengambil alih dalam hidup kita. Dia mengendalikan hidup kita. Supaya kita tidak menjadi 5 gadis yang bodoh. Ya, yang tertinggal di waktu Tuhan datang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saudara,
Sadarin ini. Kita yang masih hidup nih. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Roh kita jangan tertidur. Dengan masalah-masalah saat ini, kesengsaraan, ya saudara, macam-macam kesulitan, jangan tertidur roh kita. Tetap sadar, berbaju jirakan iman dan kasih dan bertopeng pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihat tidak seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Amin. Ini tahun integritas. Ya. Maka kita sebagai umat pilihan harus berkualitas rohani kita. Kalau rohani kita berkualitas, saudara, saya percaya hidup saudara baik. Hidup kita baik. Ya. Kita kalau menjaga kasih Allah dalam hidup kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, hati kita tuh terang. Hati kita tidak akan mengalami kegelapan. Apapun masalah kita, tidak akan saudara menerkam dalam hati kita. Tidak akan bisa membungkus hati kita. Karena terang Yesus mengalahkan segala-galanya. Terang Yesus memberikan pancar kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita umat yang luar biasa loh. Sangat luar biasa. Luar biasa. Saudara, di depan hidup kita ada Tuhan. Kalau selama kita masih ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Maka sisa hidup kita di Matius 22:37 ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihinlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihinlah Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Ya. Kasihinlah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, wah dahsyatnya luar biasa. Firman Tuhan itu memberikan terang dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam ayat 39 kita mengasihi keluarga kita. Kita bisa mengasihi orang lain sampai musuh. Ya, saudara, bukan kita yang punya musuh, orang yang memusuhin kita kasihi. Amin. Kita tidak akan meletakkan segala kepahitan, kebencian, berita-berita buruk, apapun yang kita lihat di hati kita. Kita tidak akan simpan itu. Karena hati kita jaga, karena ada kasih Yesus. Karena kasih Yesus, sekali lagi, memelihara hidup kita. Kasih Yesus selalu menjaga, melindungi hidup kita. Ada di hati kita. Amin. Maka perbaiki cara hidup kita melalui hati. Maka saya undang saudara-saudaraku yang di rumah, di mana saja saudara berada, di tempat ini. Tempat ini kan tidak boleh dipakai kalau malam. Kita diizinkan di GBI Suhu Pancoran. Kita ada Healing Heart hari Rabu jam 7 malam, di Bali jam 8 malam. Saudara, betapa pentingnya kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan pada hari-hari ini. Ya, saudara, ikuti Healing Heart jam 8 malam waktu Bali, jam 7 waktu Jakarta. Ya saudara, di Zoom atau di YouTube, saudara ketik di GBI Suhu Pancoran. Saudara ikuti kita bersama-sama. Lawatan Tuhan luar biasa, betul-betul luar biasa. Amin. Saudara, hari-hari ini kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya saudara kita tidak ada pembenaran diri kita. Supaya ada kebenaran dalam hidup kita. Manusia selalu membela diri kita, sudah salah selalu membela diri kita untuk menutupin dosanya. Tinggalkan itu. Jika jangan argumen apapun dengan Tuhan saat ini. Kita hidup ini karena Tuhan. Amin. Musuh kita nggak kelihatan tuh iblis. Apalagi penyakit virus corona. Kita tidak tahu. Saudara. Tapi Tuhan tahu. Iblis itu di mana? Penyakit itu di mana?
Tuhan tahu. Maka kalau kita, sekali lagi, ada kebenaran di hidup kita, Tuhan akan jaga hidupan kita. Amin. Satu lagi, dalam kisah Paros 13:22. Jangan kita seperti Saul. Setelah Saul disingkirkan, nah ini yang gak enak. Kenapa Saul disingkirkan? Ya. Allah mengangkat Daud menjadi raja, mereka tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saul disingkirkan tidak melakukan kehendak Tuhan. Daud yang masih muda dipilihnya menggantikan Raja Saul melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Dia yang menduduki menjadi kepala bukan ekor. Siapa belakangan ini, saat-saat ini yang melakukan bantah-bantah. Ya bahasanya, kiasannya, begitu rapi saudara. Ya saudara, kalimatnya, tutur katanya begitu luar biasa indah. Untuk apa? Pembenaran. Tuhan tidak melihat kata, Tuhan tidak mendengar kata. Tuhan melihat hati. Ya, hatimu bohong dan tidak itu Tuhan lihat. Saudara, sebagai orang-orang pilihan, kita pasti dijadikan kepala, bukan ekor. Kita naik bukan turun. Maka itu jaga kemuliaan Tuhan, jaga kepercayaan Tuhan. Kalau kita memang jatuh, kita bertobat. Cepat bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula. Jangan argumen. Jangan takut seperti Saul, takut ditinggalkan oleh bangsa Israel rakyatnya, takut kehilangan ya kekayaan dan sebagainya. Tuhan itu segala-galanya. Yang mengangkat Saul itu adalah Tuhan, bukan rakyatnya. Bukan bangsa Israel. Yang memberi kekayaan bukan dunia, tapi surga. Maka kita jangan diputerbalikan oleh dunia. Takutlah kepada Tuhan. Artinya kasihnya Tuhan Allahmu. Amin. Maka di dalam Wahyu 2 ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan akhir hidup kita dicela, kita meninggalkan kasih mula-mula. Jangan. Hari ini mari deklarasikan. Kita harus menjadi umat integritas yang memiliki kasih mula-mula. Amin, mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi keluarga kita. Mengasihi musuh-musuh kita kalau kita dimusuhin. Saudara, kita berikan kasih Tuhan. Saudara siap? Saudara siap? Kalau saudara siap, saudara mengenakan firman Tuhan. Maka firman Tuhan menjadi keselamatan, kesembuhan, berkat bagi kita. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus. Berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, Kuriara Masikira Masyela. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kita panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya lagi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kiratakarabasya karalabasi kiralabasi kiralabasya Kurialabasya karadabayaralabayaralabayaralabayaralabayar Kiratakarabasi kiralabasya karalabasya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kiratakarabasya karadabayaralabayaralabayar
Panggil namanya lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kepala Rayon 1I. Bapak kami tercinta, Pastor Heron Rudolf Anton. Terima kasih buat pesan-Mu. Bapak kiranya urapi anak-anak-Mu lebih lagi, sehingga pulang dari tempat ini, mereka boleh diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka boleh mengalami pertobatan di zaman anugerah ini. Dan kami percaya Aba Bapa, kami percaya mereka lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi dunia. Dan kami percaya bukan berkat dari dunia yang memberkati mereka, tapi berkat-berkat sorgawi yang memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Biarlah logos yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar, menjadi rema di dalam hidup kami. Sehingga kami melakukan firman-Mu, kami ada dalam firman-Mu, dan Allah ada bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom daripada Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.